Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan tentang adab berpakaian dan adab berhias. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang adab berpakaian. Pengertian adab berpakaian. Al-Quran menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, siap, dan sarobil. Kata libas disebutkan sebanyak 10 kali, siap sebanyak 8 kali, sedangkan sarobil ditemukan sebanyak 3 kali. Libas pada mulanya berarti penutup. Hal ini cocok untuk sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Kata libas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Pakaian dinamai siap untuk sauk atau sauk karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan kata sarobil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20 menjelaskan peristiwa ketika Adam dan Hawa berada di surga, yang artinya maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Kemudian setelah Adam dan Hawa berhasil digoda oleh setan dan memakan buah larangan tersebut, maka auratnya menjadi terbuka. Dengan terbukanya aurat itu, maka keduanya bergegas untuk menutupinya. Firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 22 yang artinya, tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Ayat tersebut dengan jelas menginformasikan bahwa menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia, yaitu sejak Adam dan Hawa masih di surga. Namun karena godaan setan, aurat manusia terbuka. Dengan demikian, aurat yang terbuka segera ditutup dengan pakaian sebagaimana tabiat awalnya. Ayat tersebut juga menyampaikan bahwa yang mempunyai ide untuk membuka aurat adalah setan, dan karenanya tanda-tanda kehadiran setan adalah terbukanya aurat. Kemudian fungsi pakaian. Kata aurat terambil dari kata ar yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Ide dasar aurat adalah tertutup atau tidak dilihat walau oleh yang bersangkutan sendiri. Fungsi awal pakaian adalah penutup aurat, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan.
Busana muslimah haruslah memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, tidak jarang atau transparan dan ketat. Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Dan yang ketiga, pantas dan sederhana. Kemudian yang kedua yaitu perhiasan. Berhias adalah naluri manusia. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah, apakah termasuk keangkuhan? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan. Keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Al-Quran memerintahkan agar umat Islam berpakaian yang indah ketika ke masjid atau beribadah, sekaligus mengecam mereka yang mengharamkan perhiasan yang telah diciptakan Allah untuk manusia. Firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang artinya, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Pakaian yang berfungsi sebagai perhiasan dapat dipahami bahwa pakaian selain untuk menutup aurat juga digunakan untuk memperindah atau mempercantik pemakainya. Adapun mengenai metode pemakaiannya, yang terpenting adalah tidak melanggar batas-batas ketentuan agama. Kemudian melindungi dari bencana dan menunjuk identitas. Melindungi dari bencana, berhias adalah dalam hal fungsi pakaian dapat melindungi dari bencana. Ditemukan dalam firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 81 yang artinya, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Kemudian penunjuk identitas. Fungsi identitas pakaian ini disyaratkan oleh Al-Quran. Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang menugaskan Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, serta wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka. Firman Allah dalam Quran Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, serta seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pakaian dapat diklarifikasikan menjadi dua bentuk. Yang pertama, pakaian untuk menutupi aurat tubuh sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, pakaian juga dapat difungsikan sebagai ekspresi dari suatu kreativitas di bidang fashion, sehingga bernilai perhiasan. Kemudian
Nilai positif adab berpakaian. Pakaian yang dipakai seseorang dapat berfungsi sebagai menutup aurat, perhiasan, dan juga dapat difungsikan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, khususnya untuk melindungi lapisan luar tubuh. Dengan berpakaian, maka kulit yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan sinar ultraviolet, kuman-kuman panas, zat kimia, dan lain-lain dapat terjaga. Seharusnya pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang baik dan bersih, bukan berarti mewah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan, minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Kemudian, membiasakan adab berpakaian. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan, karena jika memakai pakaian yang ketat itu sama saja kita tidak memakai pakaian. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan, begitupun sebaliknya. Yang keempat, menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Yang kelima, disunahkan berdoa ketika memakai pakaian dan melepas pakaian. Yang keenam, tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. Yang ketujuh, mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Dan yang kedelapan, disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian, adab berhias. Pengertian adab berhias. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lain, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan, serta menambah rasa percaya diri. Pada hakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar dalam agama Islam. Seperti dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kemudian, bentuk adab berhias. Berhias merupakan perbuatan yang diperintahkan ajaran Islam. Mengenakan pakaian merupakan salah satu bentuk berhias yang diperintahkan. Di antara fungsi pakaian adalah tidak sekedar untuk menutup aurat, tetapi juga busana yang memperelok pemakainya. Hal-hal yang harus ditaati oleh seorang muslim yang berhias
Di antaranya yaitu niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya, segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat Allah dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Maksudnya yaitu bahan yang transparan. Yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Yang kelima, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Yang ketujuh, dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya. Kemudian, nilai positif adab berhias. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur manusia dalam segala aspeknya. Ajaran Islam bukannya hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga mengatur hubungan dengan sesamanya, hablum minannas. Seseorang yang berhias secara islami akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang telah mendapatkan jaminan halal secara hukum. Berhias secara islami akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan, karena niat berhias adalah untuk beribadah. Maka segala aktivitas berhias yang dilakukan seorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapat barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah membiasakan adab berpakaian. Sejak awal agama Islam telah menanamkan kesadaran akan kewajiban pemeluknya untuk menjaga sopan santun dalam kaitannya dengan berhias ataupun berdandan, dengan cara menentukan bahan, bentuk, ukuran, dan batasan aurat yang harus dijaga. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan berlebih-lebihan. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan. Yang pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Yang kedua, pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian ketat. Yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita maupun sebaliknya. Laki-laki yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. Yang kelima, tato dan mengikir gigi. Yang keenam, menipiskan alis. Yang ketujuh, menyambung rambut. Karena itu, setiap pribadi non-muslim haruslah membiasakan diri untuk berpenampilan yang baik, bagus, indah, dan meyakinkan, tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tetapi tetap sederhana dan penuh kebersahajaan sebagai wujud konsisten terhadap ajaran Islam. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai adab perjalanan berpergian. Bepergian suatu hal yang tak dapat dihindari oleh setiap manusia, baik bepergian untuk mencari rezeki, silaturahmi pada keluarga, atau ibadah haji dan umroh. Agar bepergian kita lebih bermakna dan memiliki pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dianjurkan melakukan adab-adabnya, yaitu adab-adab berpergian. Yang pertama, istikharah. Yang kedua, memilih waktu yang tepat. Yang ketiga, wasiat. Yang keempat, pemberitahuan. Yang kelima, bersedekah. Yang keenam, mandi sunnah, sholat safar 2 rakaat. Yang ketujuh, ketika keluar rumah membaca doa. Yang kedelapan, ketika mengendarai kendaraan membaca doa. Kemudian yang terakhir, sepanjang perjalanan memperbanyak zikir. Yang pertama, memilih waktu. Memilih waktu yang baik untuk bepergian adalah hari Sabtu, Selasa, atau Kamis. Hari yang tidak baik untuk bepergian adalah hari Senin, Rabu, dan Jumat sebelum sholat Jumat. Demikian juga tidak baik untuk bepergian pada tanggal 3, 4, dan 5 bulan Hijriyah. Jika terpaksa harus melakukan bepergian pada hari-hari atau tanggal yang tidak baik atau naas itu, maka hendaknya bersedekah dan membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi, surat Al-Qadar, dan surat Ali Imran. Dari kalimat inna fi khalqis samawati wal ard hingga akhir surat. Kemudian wasiat. Dianjurkan untuk setiap orang yang akan bepergian, terutama untuk haji, agar menyiapkan wasiat kepada keluarganya. Wasiat itu bisa berkenaan dengan urusan yang harus dilakukan, kewajiban, atau utang piutang. Ia juga dapat menyampaikan amanat yang harus dilakukan oleh anggota keluarganya. Kemudian pemberitahuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muslim akan bepergian, ia harus memberitahukan saudara-saudaranya. Begitu pula wajib bagi saudara-saudaranya menemui ketika ia kembali. Kemudian mandi sunnah, sholat safar 2 rakaat. Rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Pada rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, membaca surat Al-Qadar. Setelah sholat, sujudlah. Lalu baca doa berikut ini sebanyak 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah birahmatihi khiyaratan fi afiyah, yang artinya aku memohon pilihan kepada Allah dengan rahmatnya, pilihan dalam keselamatan. Kemudian membaca ayat kursi, tahmid, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Kemudian membaca doa sebagai berikut, yang artinya, ya Allah, aku titipkan kepadamu diriku, keluargaku, hartaku, keturunanku, duniaku, dan hartaku,
amanatku dan penutup amalku. Baca juga surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Qadar, ayat kursi, dan akhir surat Ali Imran dimulai dari Inna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian ketika keluar rumah membaca doa. Bacaan yang dibaca ketika keluar adalah tasbih az-Zahra, surat Fatihah, ayat kursi, kemudian membaca doa di bawah ini yang artinya, ya Allah, kepadamu kuhadapkan wajahku, kepadamu kutinggikan keluargaku, hartaku, dan apa yang telah kau anugerahkan kepadaku. Sungguh aku mempercayaimu, maka jangan kecewakan aku, wahai yang tidak mengecewakan orang yang berkehendak kepadanya, dan yang tidak menyia-nyiakan orang yang dipeliharanya. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada Muhammad dan keluarganya, dan peliharalah aku selama bepergianku, serta jangan serahkan aku kepada diriku, wahai yang maha kasih dari segala yang mengasihi. Kemudian ketika mengendarai kendaraan, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Yang artinya, Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Kemudian membaca zikir. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.